wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Nanda selaku pengampu materi pemodulan basis data akuntansi. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dengan NIM 63250862 dari kelas 632D30. Kesempatan saya kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi yaitu menghapus data di SQL dengan delete, truncate, drop, dan praktik aman menghapus baris, mengosongkan tabel, hingga menghapus tabel dan database. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sebelum kita lanjut ke yang lebih jauh, di sini agenda saya apa yang akan kita bahas, yaitu ada 4 yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu delete dengan where, menghapus baris tertentu dengan aman. Terus yang kedua itu delete rentang dan multikondisi, yaitu bed when, tanggal atau jam subquery. Dan yang ketiga itu delete plus cascade, yaitu efek hapus data ke tabel relasi foreign key. Dan yang keempat itu truncate, drop tabel, drop database, yaitu menghapus dalam skala besar. Selanjutnya itu prinsip keselamatan data, yang yaitu selalu select dulu baru delete. Yang pertama itu cek dengan select, jalankan select where dengan kondisi yang sama untuk melihat baris mana yang akan terkena dampak. Terus yang kedua itu verifikasi hasilnya, pastikan jumlah dan isi baris yang tampil memang benar-benar yang ingin dihapus. Terus yang ketiga itu baru jalankan delete, gunakan kondisi where yang identik agar tidak ada baris lain yang terhapus tanpa sengaja. Nah, untuk yang dasarnya, yang paling dasar lah, yaitu delete dengan where. Yang pertama itu cek data yang akan dihapus, yaitu dengan perintah jalankan select dengan kondisi where yang sama untuk memastikan baris yang tepat. Terus yang kedua itu jalankan delete. Setelah yakin, eksekusi delete from, contohnya itu delete from nilai where lebih kecil dari 70 dengan kondisi identik. Terus yang ketiga itu verifikasi ulang, select kembali memastikan baris tersebut sudah benar-benar hilang. Terus yang selanjutnya itu delete rentang tahun atau between. Yang pertama itu cek siapa yang masuk ke rentang, gunakan select ID, nama, angkatan from mahasiswa, where angkatan between 2015 and 2018. Yang kedua itu jalankan delete dengan rentang yang sama, gunakan between yang identik pada perintah delete agar tidak meleset. Terus yang ketiga itu alternatif tanpa between. Rentang juga bisa ditulis dalam kondisi operator lebih besar sama dengan n, lebih kecil sama dengan yang setara. Terus ada delete lanjutan, multikondisi, dan subquery. Yang pertama itu multikondisi and atau or, gabungkan beberapa syarat sekaligus dalam satu klausa where sebelum delete dijalankan. Terus yang kedua itu verifikasi dengan select, pastikan kombinasi menghasilkan baris yang memang dimaksud. Terus yang ketiga itu delete plus subquery-nya, where dapat berisi subquery, misalnya menghapus berdasarkan hasil query pada tabel lain. Contohnya seperti gambar yang ada di samping ini. Terus ada delete berdasarkan tanggal dan jam. Yang pertama itu kita harus cek kolom tanggalnya dulu atau waktu yang tersedia. Terus tinjau isi kolom seperti tanggal, daftar, atau timestamp, log sebelum menyaring. Terus yang kedua itu hapus rentang tanggal tertentu, yaitu gunakan kondisi tanggal awal dengan akhir termaksud versi-versi sebelum tanggal tertentu. Dan yang ketiga itu hapus log lama datetime. Untuk tabel log, gabungkan syarat tanggal dan jam agar pembersihan lebih presisi. Contohnya seperti di gambar ini, dengan ditekan select ID,
nama angkatan from mahasiswa order by name. Terus ada relasi antar tabel yaitu delete dengan cascade. Yang pertama itu pahami tentang struktur foreign key-nya dulu, yaitu periksa tabel yang saling terhubung lewat foreign key sebelum menghapus data induk. Terus yang kedua itu hapus data induknya, coba saat baris pada tabel induk misalnya mahasiswa dihapus on delete cascade yang berlaku. Terus yang ketiga itu data relasi ikut terhapus, semua baris terkait di tabel anak otomatis ikut mengikuti relasinya. Seperti contoh gambar di samping ini, delete dengan menjalankan perintah delete from mahasiswa where id sama dengan 9. Terus penghapusan yang skala besar itu tingkat truncate, drop tabel dan drop database. Truncate tabel yaitu mengosongkan seluruh baris dalam tabel secara instan, struktur tabel tetap ada. Dan drop tabel itu menghapus tabel beserta strukturnya, cek strukturnya dulu untuk dokumentasi sebelum dihapus. Dan untuk drop database itu menghapus seluruh database, pastikan nama database benar sebelum dieksekusi atau tidak bisa dibatalkan. Dan untuk perbandingannya yaitu delete dengan truncate dan drop itu di sini ada aspek, delete, truncate dan drop. Yang aspeknya ini yang dihapus, delete itu baris tertentu yang opsionalnya, dan where-nya itu opsional dan truncate semua baris dalam tabel, dan drop itu seluruh objek tabel database. Dan untuk struktur tabelnya yang delete ini tetap ada, truncate tetap ada, dan drop ikut terhapus. Dan untuk aspek yang bisa pakai where itu delete-nya hilang atau ya, dan truncate-nya itu tidak, dan untuk drop-nya itu tidak berlaku. Dan untuk aspek yang kecepatan itu untuk delete-nya lebih lambat per baris, dan untuk truncate itu sangat cepat, untuk drop-nya itu instan. Dan untuk aspek yang rollback atau dalam transaksi itu yang delete itu bisa, yang truncate itu umumnya tidak bisa atau tidak terbatas, dan untuk drop-nya itu tidak bisa. Dan best praktiknya itu checklist sebelum menghapus data. Selalu jalankan select dengan kondisi yang sama sebelum di delete. Perhatikan relasi foreign key dan efek cascade pada tabel terkait. Pastikan tabel atau database benar sebelum menjalankan drop. Terus backup data penting sebelum truncate, drop tabel atau drop database. Terus gunakan transaksi begin command untuk operasi delete yang berisiko. Terus dokumentasikan struktur tabel sebelum drop untuk kebutuhan audit. Dan mungkin cuma sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Memang banyak kurangnya dan tidak sempurna. Mohon maaf sekali lagi jika tidak sesuai yang apa diharapkan, dan mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.